Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai update market kripto, teman-teman. Ada beberapa berita terbaru dan kita juga akan melihat analisa mengenai market juga, teman-teman. Ya, karena memang market atau Bitcoin juga mengalami drop cukup signifikan. Kita akan bahas nextnya seperti apa. Terlebih lagi kita akan bahas juga mengenai beberapa jam sebelum FOMC, teman-teman. Ya, mungkin nanti beberapa dari kalian nonton videonya setelah FOMC. Jadi kalian bisa tahu nih apakah analisanya benar atau ternyata kurang tepat juga, ya. Jadi kita akan coba bahas saja di video kali ini, dan pastinya kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, pastikan kalian udah subscribe dan likes, teman-teman, karena dengan bantu pencet tombol like saja itu membuat saya lebih semangat untuk membuat konten, ya. Jadi mungkin kita langsung masuk aja ke dalam intronya dulu ya. Oke, ya, kalau kita lihat untuk market overall saat ini, ya Bitcoin turun, ya, secara kalau kita lihat di short term, memang Bitcoin mengalami penurunan dan sedikit ada breakdown, tapi ya ini bukan apa-apa sebenarnya. Bitcoin relatif masih konsolidasi. Tapi nanti kita coba bahas lebih dalam aja di teknikalnya, teman-teman. Dalam 24 jam terakhir, beberapa kripto justru ada yang naik, seperti Aerodrome Finance. Kalau saya rasa kenapa Aerodrome ini mengalami kenaikan, salah satunya ada karena Circle mau IPO. Aerodrome ini di jaringan base ekosistem, dan Circle itu ada partly bergerak di dalam USDC yang cukup signifikan dengan bersama dengan Coinbase juga, gitu. Makanya di saat yang lain mengalami penurunan, Aerodrome gitu ya, justru agak sedikit naik. Bahkan dalam 7 hari terakhir dia naik sekitar 36%. Ini adalah top DEX di dalam jaringan base ekosistem juga, ya. Nextnya adalah Fear and Greed Index, itu di area neutral juga. Jadi kalian bisa perhatikan udah sedikit turun. Kita sebelumnya di fase greed, sekarang kita di area neutral, seperti itu. Nextnya juga, nah kalau misalnya kita membahas mengenai berita, teman-teman, kalau boleh jujur sebenarnya berita itu bisa dikatakan berubah-berubah terus lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memang berfokus hanya kepada berita, terkadang ya hari ini bisa naik, hari ini bisa turun gitu. Mungkin sometimes kita lebih bagus untuk ignore beberapa berita. Tapi saya tetap share berita biar teman-teman tahu sentimen market saat ini tuh seperti apa, gitu ya. Memang market lagi takut dengan uncertainty perang di Timur Tengah atau di Middle East, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan kemarin gitu ya, di mana Bitcoin sempat turun, itu kalian bisa lihat Iran ya, bahkan udah bilang ke Israel, orang-orang Israel bisa dikatakan seperti itu, untuk evakuasi dari Tel Aviv. Ini kan bisa dikatakan Tel Aviv ini kota di Israel gitu. Jadi itu suatu hal yang mungkin ya orang-orang jadi takut lah, lebih takut lagi. Ditambah juga ini baru aja, berita lebih baru, Rusia gitu ya. Rusia ini threatens, mengancam istilahnya, bahwa mereka akan ikut join the war atau ikut perang kalau misalnya US atau Amerika masuk, ya. Dan sebenarnya kemarin kalau teman-teman lihat harga Bitcoin, kenapa Bitcoin bisa mengalami drop yang cukup signifikan? Dropnya itu mungkin ya di posisi ini nih, mungkin di sini ya. Dari kisar 107 tiba-tiba turun ke bawah. Kenapa? Hal ini kenapa terjadi? Karena ini ada concern, teman-teman, concern antara di mana Amerika akan masuk ke dalam perang ini. Istilahnya intervene lah, istilahnya ya membantu atau mungkin ya ya segrup lah dengan Israel juga. Jadi itu menimbulkan concern, dan makanya market pricing in sesuatu yang uncertainty, karena gejolaknya justru bukannya tambah reda tapi naik lagi, seperti itu. Itu untuk perang, ya. Kalau misalnya kita lihat Bitcoin, ada beberapa hal sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat, kita zoom sedikit, teman-teman. Ini adalah grafik global money supply dengan Bitcoin, dan memang sekarang udah ada sedikit, bisa dikatakan nggak terlalu berkorelasi. Kenapa? Kalau memang berdasarkan money supply sendiri saat ini, harusnya Bitcoinnya lagi naik gitu, ikut naik ya, sedikit dip tapi naik lagi. Tapi kita lihat Bitcoin itu justru mengalami dip gitu ya. Tapi ya kembali lagi, ini overall kalau di dalam time frame yang lebih luasnya, yang lebih besarnya, bisa dikatakan trajektorinya masih sama gitu ya, masih bisa following, istilahnya rebound lagi, langsung naik menembus all time high gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini memang sedikit ada off correlation atau negative correlation juga untuk M2 dan Bitcoin. Tapi memang kalau berdasarkan data nggak 100% benar, tapi kisaran 80% aja gitu. Jadi ini mungkin bisa dikatakan 20%-nya aja ya, 20% deviation-nya gitu, deviasi yang nggak searah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi itu untuk global M2 dan Bitcoin. Nah, yang saya mau fokuskan sebenarnya lebih ke arah di
makronya teman-teman ya. Kita membahas mengenai FOMC. Tapi sebelum kita bahas makro juga, kalian bisa lihat di sini. Saya sempat ada tweet. Jadi kalian kalau yang belum follow Twitter saya atau X, kalian bisa follow aja. Tweetnya adalah kapan terakhir kali kalian ngelihat Bitcoin turun di sini. Benar-benar 12 jam berturut-turut teman-teman. Ini selling pressure kuat sekali. Ya 12 jam berturut-turut merah, candle merah gitu. Ya, itu jarang sekali terjadi atau bahkan nggak ada. Biasanya ya at least ada 1 atau 2 candle hijau lah, istilahnya sedikit rebound. Tapi kemarin tuh bener-bener nggak ada, sentimen cukup negatif, ada selling pressure juga, dan sellingnya tuh bukan panic selling. Karena kalau panic selling itu dropnya kenceng, tapi ini sellingnya pelan-pelan. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai FOMC juga, ya. Untuk FOMC, ya, data yang sebenarnya paling penting adalah di ini, teman-teman, ya. Di mana ya? Kalau kalian lihat di sini, nah di sini hari Kamis Juni 19, tapi di dini hari ya, yaitu adalah FOMC Economic Projections dan Interest Rate Projection juga. Jadi keputusan suku bunga dari The Fed dan proyeksi dia. Ya karena ini kan udah di bulan Juni, jadi di kuartal 2, akhir kuartal 2, mereka akan rilis proyeksi baru, dan proyeksi ini justru menurut saya akan lebih penting gitu ya ketimbang ya keputusan suku bunganya. Kenapa? Karena keputusan suku bunganya orang-orang udah melihat ini adalah non-event. Bukan non-event itu artinya apa? Keadaan yang price in lah. Oke, The Fed nggak cut suku bunga. Ya, 99,9% bilang The Fed nggak akan cut suku bunga. Ya udah, ya akan hold aja. Jadi nggak akan ada reaksi terhadap keputusan tersebut. Tapi mungkin reaksinya akan lebih di arah proyeksi interest rate ini, suku bunga ini. Kalau saya lihat rumornya, katanya The Fed itu hanya mau potong suku bunga itu 1. Ya, yang dulu-dulunya itu mungkin kisaran 2 atau 3. Dari 2 atau 3 ke 1 itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya cukup hawkish. Hawkish itu berarti The Fed lebih ke arah bearish lah, bisa dikatakan seperti itu. Makanya ya kalau saya lihat judgment dari sebelum FOMC, kemungkinan gitu ya, si Jerome Powell juga akan mengutarakan bahwa sesuatu yang gak terlalu bagus pada saat di press conference-nya. Sehingga mungkin market akan sedikit mengalami dip. Ya, cuma dip itu ya biasanya walaupun hawkish kadang-kadang justru masih bisa rebound lagi. Nanti kita coba lihat secara teknikalnya yang lebih menarik ya. Dan kalau kita secara teknikal, mungkin sebelum teknikal ke liquidation teman-teman, kemarin sebenarnya kan udah cukup besar tuh kalau kalian lihat grafiknya kan di sini penurunannya, ya. Tapi liquidationnya nggak terlalu besar kalau kalian perhatikan, ya dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya gitu ya. Liquidation kemarin lebih nggak terlalu ada significant impact gitu ya, karena ya mungkin karena ini adalah control selling, penurunannya juga bukan sesuatu yang panik yang seperti saya tadi utarakan gitu. Nah, kita kalau lihat secara di liquidation heat map juga sebenarnya ya liquidation paling kuat saat ini itu di kisaran area 111.000. Ini kan area kisaran all time high-nya dia lah untuk Bitcoin ya. Namun nggak bisa dipungkiri juga bahwa di area bawah sini kisaran 102, 101 banyak juga nih liquidation-nya teman-teman. Dan kita tuh cukup dekat lah istilahnya ke area ini. Jadi mungkin ini akan menjadi the next magnet zone untuk Bitcoin. Ya, nanti kita coba lihat secara teknikalnya. Nah, sebelum kita lihat ke teknikal, saya remind teman-teman juga bahwa Binance dengan Michael Wyan Channel sendiri, teman-teman, kita lagi ada campaign. Jadi kalau misalnya kalian yang memang belum ada Binance, kalian belum ada exchange, atau kalian pemula di dalam market crypto, feel free gitu ya untuk daftar Binance juga, teman-teman. Kenapa? Karena banyak alasan sih gitu ya. Karena Binance adalah all-in-one exchange. Kalian mau belajar dari pemula, kalian mau trading spot, kalian mau coba futures, itu semua ada di Binance gitu ya. Bahkan kalau misalnya dikatakan simple earn atau mau staking gitu-gitu, Binance tuh cukup lengkap, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, ini light mode, ada pro mode-nya juga, benar-benar yang buat orang-orang yang udah familiar dengan trading dan lain-lainnya. Nah, campaign-nya apa? Campaign-nya adalah kalian daftar dengan kode saya, ya nanti saya taruh di deskripsi. Kalian daftar aja, kalian dapat $2 gitu ya. Dan ini kuotanya 150 users dan belum gitu ya. Jadi belum sampai 150. Jadi kalian kalau mau, kalian bisa daftar aja. First time trader juga, kalau kalian trade $25, kalian dapat $2 lagi. Tapi pastikan kalian claim semua di reward center-nya ya. Jadi kalian langsung dapat $4 padahal baru mulai atau baru buat account Binance saja udah langsung dapat dana gratis juga ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya, kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman ya. Ini saya mau review beberapa hal, teman-teman.
ya. Kalau kalian yang belum nonton video saya yang terakhir, itu cukup menarik, top sinyal ya. Ini kita membahas salah satu indikator teman-teman, tapi kalian nonton videonya aja. Saya mau lebih bahas mengenai short time frame-nya lah untuk Bitcoin mungkin dalam beberapa hari ke depan. Seperti yang kita lihat di sini, area kisaran 100.000, 101, 102 ini lumayan strong dan menjadi area support. Area apakah itu? Itu adalah area kisaran box warna biru ini. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kita lihat seperti ini, ada potensi untuk Bitcoin turun dulu ke sini. Ya kalau itu tergantung ya. Kita mau lihat dulu reaksi dari mungkin economic projection dan lain-lain. Cuma memang kalau menurut saya untuk beli di area 104.000 ini kurang menarik gitu. Kalau untuk saat ini ya, kalau misalnya mau beli ya mungkin ya testing di area ini masih lebih oke gitu ya. Ini kan sebelumnya kan dia bentuk base di area ini kisaran 102. Jadi kalau misalnya mau push ya mungkin di area kisaran ini untuk Bitcoin teman-teman. Dan kalau kemarin kita lihat control sellingnya sendiri sebenarnya ya ini cukup signifikan ya, dan ini istilahnya sedikit membentuk pattern seperti head and shoulder juga. Kalau kalian nggak lihat di sini, ini reversal pattern ya, head and shoulder pattern ya seperti ini, lalu breakdown dan turun gitu ya, turun ya mungkin kisaran target sebenarnya kisaran di area 104.000 dan udah hit area 104.000 nya juga. Makanya pada saat dia turun ya sempat ada rebound dulu di sini, sempat ada rebound, baru sekarang mengalami penurunan lagi. Saya expect sebenarnya untuk market sebenarnya nggak harus langsung turun di sini ya. Kalau misalnya kita lihat, let's say dalam beberapa jam ke depan, mungkin di candle 2 jam kita lihat ya, pressure memang masih kuat, tekanan masih kuat, uncertainty masih tinggi. Jadi ya bisa aja market akan lebih konsolidasi aja gitu ya, mungkin konsolidasi dulu ya, baru mungkin akan ada reaction pada saat FOMC meeting gitu ya. Bisa jadi kita hanya week aja ke bawah, dan saya ke bawah 103 langsung bisa rebound lagi. Itu menjadi salah satu outlook saya sih sebenarnya, hanya untuk ngambil doang. Jadi kalau misalnya kalian mau put sting bits itu artinya just in case dia turun Bitcoin dan mau dapetin harga yang menarik, ya taruh aja di kisaran 102, 104.000 ya di box ini gitu. Ya kalau misalnya dia breakdown dari box ini gimana? Not looking good sebenarnya. Jadi kalian kalau yang taruh bid atau beli di area ini, ya kalian harus tahu juga. Let's say kalau misalnya Bitcoinnya turun dari 100.000, ya kalian harus siap-siap untuk cut. Cuma secara risk and reward ratio-nya menurut saya justru cukup menarik lah untuk saat ini gitu ya. Kalau memang ternyata ada penurunan untuk Bitcoin. Ya, jadi ini kesempatan untuk buy the dip dulu gitu. Karena overall kalau kita lihat di time frame 8 jam atau mungkin di 1 hari, ya ini Bitcoin belum dikatakan breakdown gitu. Memang sentimennya bearish, tapi saya bisa katakan bahwa ini masih aman-aman aja gitu. Karena kita belum breakdown untuk Bitcoin gitu ya. Overall seperti itu. Tapi memang untuk kita naik ke atas ya, itu agak susah ya untuk let's say push up. Kita lihat di sini. Ini kita all time high, teman-teman. Lalu udah coba beberapa kali untuk menembus lagi istilahnya, tapi kita nggak berhasil. Ya ini kan all time high-nya di bulan Mei, akhir Mei. Jadi nggak berhasil, dan technically sekarang kita istilahnya membentuk sebuah downtrend lagi, tapi ya belum breakdown secara strukturnya. Ya jadi overall masih cukup menarik untuk Bitcoin. Kalau misalnya bisa beli on weakness aja, jadi buy on weakness, terus ya tinggal tunggu apakah momentumnya shift atau berubah atau enggak gitu. Kalau nge-short gimana ya? Kalau mau nge-short ya mungkin lebih posisi di area ini, di box ini kisaran 105 lah menurut saya. Kalau ternyata Bitcoin naik, ya ini baru cukup menarik ya. Istilahnya konsolidasi tektok karena market saat ini masih cukup uncertain juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau beli spot, ya mungkin lebih baik tunggu di area bawah lebih dalam lagi. Jadi jangan all in semuanya di box warna biru ini. Box warna biru ini saya mau highlight buat kalian semua, ya kisaran 102.000 lah, ya 102, 103. Jadi jangan all in semua di sini, just in case dia turun, kalian masih ada amunisi untuk tambah lagi ya. Jadi overall sebenarnya itu aja outlook untuk Bitcoin. Ya yang menurut saya relatif makin sideways karena pergerakannya nggak terlalu besar teman-teman. Jadi kita harus tunggu the big momentumnya, shiftnya ya. Mungkin sehabis FOMC, dan nanti saya mungkin akan share beberapa takeaways dari FOMC di dalam komunitas. Jadi pastikan kalian udah join juga komunitas Michael Wyan di Telegram, di Discord yang saya taruh di deskripsi juga teman-teman. Dan ya jangan lupa juga untuk download Binance. Kalau misalnya teman-teman yang belum ada Binance, link semua all in description. Dan ya kita akan ketemu lagi di next video. Thank you semuanya untuk menonton, dan ya bye bye.